Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu selalu berdoa, semoga kapanpun dan dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yuk, disiapkan alat tulisnya. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk dicatat ya, agar kalian bisa dipelajari di lain hari. Hari ini kita akan belajar mengenai konflik sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Apakah kalian tahu apa itu konflik sosial? Dan apa faktor penyebab terjadinya konflik sosial? Kita akan pelajari hari ini. Secara umum, diferensiasi dan stratifikasi sosial dapat memberikan pengaruh positif dan negatif pada masyarakat. Positifnya dapat mendorong terjadi integrasi sosial. Namun, pengaruh negatifnya dapat menjadi disintegrasi sosial karena diferensiasi sosial dapat menimbulkan primordialisme, etnosentrisme, politik aliran, dan proses konsolidasi. Apa yang dimaksud dengan primordialisme, etnosentrisme, politik aliran, dan konsolidasi? Mari kita bahas. Salah satu konsekuensi dari adanya diferensiasi sosial adalah terjadinya primordialisme. Istilah primordialisme berasal dari kata bahasa Latin yaitu primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Dengan demikian, kata primordialisme dapat berarti ikatan-ikatan utama seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal-hal yang dibawa sejak lahir seperti suku bangsa, ras, klan, asal-usul kedaerahan, dan agama. Primordialisme dalam masyarakat majemuk itu menjadi suatu hal yang pasti selalu terjadi. Contoh primordialisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika ada sebuah perusahaan atau organisasi yang dipimpin oleh seorang dari suku tertentu, menempatkan orang-orang yang berasal dari suku bangsa yang sama dengannya sebagai orang-orang yang dipercayainya. Primordialisme dapat membangkitkan prasangka dan pemusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial lain. Hal ini tentu merupakan potensi konflik yang dapat mengganggu integrasi sosial. Primordialisme yang berlebihan juga akan menghasilkan sebuah pandangan subjektif yang disebut dengan etnosentrisme atau fanatisme suku bangsa. Etnosentrisme adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Karena yang dipakai adalah ukuran-ukuran masyarakatnya, maka orang akan selalu menganggap kebudayaannya memiliki nilai lebih tinggi daripada kebudayaan masyarakat lain. Hal ini tentu sangat memicu terjadinya konflik. Pengaruh lain dari kemajemukan masyarakat adalah terjadinya politik aliran atau sektarian. Politik aliran merupakan keadaan ketika sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik formal maupun informal. Tali pingkat antara kelompok dan organisasi-organisasi massa ini adalah ideologi atau aliran sekte tertentu. Contohnya, partai politik PKB yang berkaitan dengan sejumlah ormas dari NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, berkembangnya politik aliran dalam suatu masyarakat majemuk ternyata bisa mengakibatkan munculnya jurang perbedaan antara kelompok-kelompok aliran yang berbeda tersebut. Kenyataan ini menjadi potensi terjadinya konflik antar kelompok-kelompok tersebut jika tidak diolah dengan baik. Pengaruh lain dari diferensiasi dan stratifikasi adalah proses konsolidasi. Konsolidasi berasal dari kata consolidation, yang berarti penguatan dan pengukuhan. Konsolidasi memiliki dua sisi, yaitu sisi ke dalam dan sisi keluar. Konsolidasi dengan sisi ke dalam akan memperkuat solidaritas ke dalam organisasi atau himpunan,
Sebaliknya, konsolidasi dengan sisi keluar dapat menimbulkan sikap antipati dan kecurigaan terhadap organisasi lain. Hal ini bisa dimengerti karena penggalangan kekuatan dan identitas suatu kelompok dapat menjadi ancaman bagi kelompok lain, terutama bagi kelompok yang berlawanan. Akibatnya, kelompok ini juga akan menggalang kekuatan dan identitas kelompoknya. Situasi dan kondisi seperti ini nih yang dapat mendorong terjadinya konflik dalam masyarakat. Kita telah mengetahui bahwa primordialisme, etnosentrisme, politik aliran, dan proses konsolidasi dapat mendorong terjadinya konflik dalam masyarakat. Lalu, apa sebenarnya konflik itu? Bagaimana sosiologi melihat sebuah konflik? Kata konflik berasal dari bahasa Latin configere, yang artinya saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dan atau juga berkelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Surjono Sukanto mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang pertama yaitu perbedaan antar individu. Setiap manusia tentu memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda. Perbedaan pandangan seperti itu tidak jarang menimbulkan rasa amarah. Hal ini yang dapat berlanjut pada perasaan benci hingga dapat timbul usaha untuk saling menghancurkan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Kalian tentu tahu bahwa kepribadian seseorang sedikit banyak dibentuk oleh kelompoknya. Secara sadar atau tidak, seseorang akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pendirian dari kelompoknya. Nah, interaksi sosial antar individu atau antar kelompok dengan pola kebudayaan yang cenderung berlawanan dapat menimbulkan rasa marah dan benci sehingga berakibat konflik. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok merupakan faktor lain penyebab konflik atau pertentangan, seperti kepentingan ekonomi, seperti persaingan bisnis, persaingan politik, seperti perebutan kekuasaan. Faktor yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial dapat mempengaruhi cara pandang sebagian anggota masyarakat terhadap nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat. Apalagi jika perubahan ini berlangsung dengan cepat dan meluas. Muncullah perilaku-perilaku lain yang dianggap oleh sebagian anggota masyarakat lain sebagai perilaku yang berlawanan, aneh, dan bertentangan dengan kebudayaan masyarakatnya. Sehingga situasi seperti ini dapat memunculkan konflik atau pertentangan. Kita telah tahu bahwa konflik itu selalu disertai dengan luapan perasaan tidak suka, benci, dan juga amarah. Dari luapan perasaan tersebut, timbul keinginan untuk menghancurkan lawan atau pihak lain. Apabila keinginan tersebut diwujudkan dalam tindakan, maka pada saat itulah terjadi kekerasan. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa kekerasan adalah bentuk lanjutan dari konflik sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai sebuah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja, membunuh, atau memperkosa. Kekerasan seperti ini disebut dengan kekerasan langsung atau direct violence. Kekerasan juga menyangkut tindakan-tindakan seperti mengengkang, mengurangi atau menindakan hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan meneror orang lain. Kekerasan seperti itu digolongkan sebagai kekerasan tidak langsung atau indirect violence. Terdapat 2 teori mengenai kekerasan. Yang pertama ada teori faktor individual.
Beberapa ahli berpendapat bahwa setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilaku individu. Agresivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kolektif, secara spontan maupun direncanakan. Faktor penyebab perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi meliputi kelainan jiwa, seperti psikopat, psikoneurosis, frustasi kronis, serta pengaruh obat bius. Faktor yang bersifat sosial antara lain konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa atau sosial. Yang kedua, ada teori faktor kelompok. Beberapa ahli lain mengemukakan pandangan bahwa setiap individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnis. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan. Contoh yang paling nyata dari hal ini dapat kita saksikan pada kerusuhan dalam pertandingan sepak bola antar dua kubu supporter. Teori yang terakhir adalah teori dinamika kelompok. Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan nilai masyarakatnya. Perkembangan pengaruh perubahan itu berlangsung sangat cepat dan tidak seiring dengan perubahan atau perkembangan dalam masyarakat. Sebagai contoh, masuknya perusahaan-perusahaan internasional ke wilayah pedalaman Papua. Masuknya perusahaan-perusahaan tersebut disertai kedatangan orang-orang asing dalam masyarakat atau suku setempat. Orang-orang asing tersebut membawa berbagai teknologi, perilaku, hingga tata nilai yang sedikit banyak berbeda dengan tata nilai masyarakat setempat. Perkembangan itu menyebabkan masyarakat setempat merasa terasing dan timbullah deprivasi relatif yang dapat berakhir dengan perlawanan atau kekerasan. Kita sudah sampai di penghujung materi. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menambah pengetahuan dan keilmuan kita sehingga dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ibu minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.